Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya tuh heran kadang-kadang, padahal indikasinya sudah jelas. Yaitu di sini ada berita dari kompas.com, yaitu anggota DPRD Anies pinjam 180 miliar ke Bank DKI untuk Formula E. Itu juga melanggar aturan. KPK tegaskan penggunaan APBD untuk Formula E juga tidak dibenarkan. Ketua DPRD Anies bayar komitmen fee Formula E sebelum Perda APBD 2019 sah. KPK nilai tender Formula E lampaui masa jabatan Gubernur Anies itu melanggar aturan. Ketika KPK sudah melakukan tugasnya dengan baik, KPK dituduh mengkriminalisasi Anies Baswedan. Menurut saya ekspresi kepanikan. Bayangkan dengan Ahok, menurut saya yang dikriminalisasi itu adalah Ahok pada saat menjadi Gubernur DKI pada waktu itu, yaitu dituduh menista atau apalah. Menurut saya Ahok lah yang dikriminalisasi. Tetapi kalau Anies, menurut saya sudah ada indikasi-indikasi sebelumnya. Bahkan juga santer lah. Ada dugaan. Dan yang kemarin sudah diperiksa oleh KPK. Dan ketika KPK sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, malah dituduh kriminalisasi Anies. Ini bahkan dari berita Republik Merdeka, yaitu dituduh kriminalisasi Anies. Firly Bahuri, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil opini. Memang hasil kerja KPK itu adalah diuji di pengadilan. Nanti semua bukti, semua saksi ya bertempurnya di pengadilan. Jadi hasil kerja KPK itu memang bukan dari opini, karena penyelidikannya pun sangat lama sekali. Sangat lama dan bertahun-tahun. Bahkan banyak opini dari masyarakat, yaitu KPK bisanya mengendus. Tetapi ketika KPK menunjukkan taringnya, ada tuduhan kriminalisasi. Gak mungkin lah kalau gak ada indikasi, gak ada dugaan macem-macem. Gak mungkin KPK akan senekat ini menurut saya. Ya jadi menurut saya ya, kita percayalah kepada KPK. Jika memang tidak ada bukti-bukti atau apapun, ya nanti akan bertarungnya di persidangan lah. Jadi di sini menurut saya nggak ada kriminalisasi Anies. Apalagi juga sudah ada berita yang lalu-lalu, ya di sini banyak. Belum lagi ini kelebihan bayar loh ini. Ini Anies pinjam 180 miliar ke Bank DKI, langgar aturan. Ketua DPRD Anies bayar komitmen fee sebelum Perda APBD 2019 sah. Itu juga sudah melanggar aturan. KPK tegaskan penggunaan APBD untuk Formula E tak dibenarkan. KPK nilai tender Formula E lampaui masa jabatan Gubernur Anies. Ini juga harus diusut. Menurut saya KPK sudah berada di jalan yang benar. Jadi nggak usah terlalu panik gitulah, karena KPK sudah melakukan tugasnya dan sesuai fungsinya. Apalagi kemarin juga ada tagar Save Anies Baswedan. Ini menurut saya langkah yang baik sekali, sehingga pada tahun 2024 besok Anies Baswedan bisa melenggang lah, karena tidak ada tuduhan apapun, karena sudah tidak terbukti tadi. Ya menurut saya hadapilah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa pihaknya tidak membeda-bedakan dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab kata Firly, semua yang dilakukan oleh KPK merupakan proses hukum, sehingga tidak seorang pun akan menjadi tersangka kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Oleh karena hal inilah, tegas Firly, KPK tidak pandang bulu menindak siapapun pelaku tindak pidana korupsi jika berdasarkan keterangan dan bukti-bukti ditemukan adanya peristiwa pidana. Kerja-kerja KPK diuji di pengadilan, jadi bukan hasil ramalan, bukan beropini, dan bukan hasil halusinasi. Saya pastikan bahwa proses yang terjadi di KPK adalah proses hukum, kata Firly kepada kantor berita politik Rimol pada Sabtu 1 Oktober. Firly juga memastikan KPK bekerja profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebab kata Firly, KPK bekerja berlandaskan dengan asas hukum, acara pidana, juga undang-undang KPK. Dan penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Jika ada yang dianggap tidak pas, silakan menggunakan jalur hukum yang sudah tersedia. Kita bekerja sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan undang-undang KPK, imbu Firly.
Firly juga mengatakan bahwa semua proses hukum yang terjadi di KPK sama lantaran sudah 106 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga anti rasuah ini sejak 6 Januari sampai 25 September 2022 dengan syarat, prosedur, dan mekanisme yang sama. Jadi, kalau sekarang ada yang membangun opini, kita patut dan harus curiga. Jangan-jangan dia bekerja sesuai pesanan mengikuti operator, atau bisa jadi mereka adalah pihak yang bertindak sebagai juru penyelamat dan operator supaya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga bebas lepas dari jeratan hukum, beber Firly. Gubernur Papua, Lukas, juga penanganan hukumnya sama dengan tersangka lainnya. Tapi kenapa penanganan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E mereka membuat narasi yang berbeda, bak langit dan bumi, kata Firly lagi. Sebelumnya, dalam sebuah laporan koran Tempo menyebut bahwa Firly menginginkan agar Anies menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan Formula E yang ini tengah ditangani oleh KPK. Dalam laporan koran Tempo itu, Firly memaksa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski dikatakan oleh koran Tempo berdasarkan sumbernya, kasus tersebut belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Diketahui isu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipaksakan menjadi tersangka dalam gugatan kasus Formula E mencuat. Anies Baswedan memberi respon atas munculnya isu dirinya dipaksakan menjadi tersangka. Saat hadir di kantor MPN Pemuda Pancasila Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 1 Oktober, Anies dicecar pertanyaan wartawan tentang lapor koran Tempo yang menyajikan Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan dugaan kasus Formula E naik penyidikan. Salah seorang anggota Pemuda Pancasila kemudian bertanya kepada Anies, "Sudah baca Tempo? Bagus," kata salah seorang anggota Pemuda Pancasila saat menghampiri Anies. "Baru lihat saya," timpal Anies menjawab pertanyaan anggota Pemuda Pancasila tersebut. Anggota Pemuda Pancasila itu kemudian menyebut laporan Tempo soal pimpinan KPK memaksakan penyidikan Formula E itu mencengangkan. Anies tak banyak memberikan tanggapan. Untuk diketahui, Anies Baswedan sudah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Anies mengaku senang bisa membantu KPK. "Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya," kata Anies di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Jaksel pada Rabu 7 September yang lalu. Anies mengaku pihaknya selalu berusaha untuk bisa membantu KPK ketika bertugas di pemerintahan, kata Anies. Saat bertugas di kampus pun, dia selalu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. "Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib," ungkapnya. Kabar upaya Anies jadi tersangka juga disampaikan politikus Sulhan Lindan. Namun KPK membantah Sulhan. Menurut KPK, kasus dugaan korupsi Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini tidak ada informasi mengenai hal gelar perkara tersebut, kata Kabag Pemberitahuan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi detik.com pada Kamis 22 September. KPK mengatakan proses penyelidikan masih dilakukan. Ali menyatakan KPK melakukan penyelidikan suatu perkara dengan hati-hati. Hingga kini proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh KPK, ujar Ali. "Kami tidak akan mempercepat maupun sengaja memperlambat proses penyelesaian kasus. Semua dilakukan sesuai prosedur dan koridor hukum," sambungnya.